Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak Indonesia yang hebat dan soleh-soleha, pada kali ini Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul Perumusan dan Penetapan Pancasila. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI dibentuk terlebih dahulu oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI juga disebut sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas untuk mengawasi. Ketuanya yaitu Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan wakil ketuanya Hibangase Yoshio yang merupakan orang Jepang, serta Mr. Suroso. Sidang BPUPKI yang pertama tersebut dilaksanakan di gedung Chuo Sangiin di Jalan Pejambon 6, Jakarta, yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Sidang BPUPKI pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dengan tema Dasar Negara. Pada sidang pertama tersebut, 3 anggota menyampaikan pendapatnya melalui pidato, yakni yang pertama Profesor Muhammad Yamin pada sidang tanggal 29 Mei 1945, yang kedua, Dr. Supomo pada sidang tanggal 31 Mei 1945, dan yang ketiga, Insinyur Soekarno pada sidang tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, Profesor Muhammad Yamin mengemukakan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Dalam pidatonya, Dr. Supomo mengemukakan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 dasar negara, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno menyatakan bahwa 5 dasar negara ini dirangkum dengan nama Pancasila, yang memiliki arti di atas 5 dasar Indonesia berdiri sebagai negara yang kekal abadi. Tugas BPUPKI. BPUPKI memiliki tugas utama, yaitu mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Berdasarkan sidang pertama, BPUPKI juga mempunyai tugas lainnya, yaitu bertugas membahas mengenai dasar negara sesudah sidang pertama, bertugas membentuk panitia kecil atau panitia 8 yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota, bertugas untuk membantu panitia 9 bersama panitia kecil,
Panitia 9 menghasilkan Jakarta Charter atau yang disebut dengan Piagam Jakarta. Sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945. Pada sidang ini, Insinyur Soekarno membacakan Piagam Jakarta yang di dalamnya termuat rumusan kolektif dasar negara Indonesia, yaitu ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang BPUPKI yang kedua ini, Mr. J. Latuharhari dan perwakilan dari Indonesia Timur yang mayoritas bukan beragama Islam menyampaikan keberatan terhadap sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, sehingga dibentuklah panitia kecil perancang undang-undang yang diketuai oleh Mr. Sukomo. Dalam panitia kecil ini terdapat pula panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Mr. Husein Jayadiningrat, Haji Agus Salim, dan Mr. Supomo. Melalui proses persidangan, akhirnya perumusan Pancasila disetujui dan kelak akan disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI yang pertama. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Pada sidang kedua ditutup pada tanggal 17 Juli 1945. Sidang itu sekaligus menjadi akhir dari BPUPKI. Setelah itu, hasil kerja BPUPKI dilaporkan ke pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang pun membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk menindaklanjuti kerja dari BPUPKI. Pembentukan PPKI. Bom atom yang dijatuhkan sekutu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 semakin menyudutkan Jepang dalam perang. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan. Untuk melunasi janji terhadap bangsa Indonesia, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Saigon yang bernama Hisaichi Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. Tugas PPKI. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta. Sementara anggotanya berjumlah 21 orang. PPKI melakukan 3 kali sidang dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 22 Agustus 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, PPKI melakukan sidang yang pertama. Pada sidang yang pertama tersebut, Pancasila disahkan dengan dicantumkan dalam mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang sah. Kelima tersebut yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, membentuk Komite Nasional dan Daerah, menetapkan 12 departemen kementerian dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan pembentukan Komite Nasional, pembentukan Partai Nasional Indonesia, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia atau TNI, dan pada tanggal 29 Agustus 1945 PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.